Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sivitas Manang, masih semangat kan ngikutin PLS hari ini? Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang sekolah ramah anak. Nah, kebetulan nih kita udah ketemu sama guru kita. Yuk kita samperin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nih Lawani sama Pak Radira? Nah gini Pak, kita lagi ngebahas materi tentang sekolah ramah anak. Terus? Nah, jadi sekarang kita sedang bersama Bapak Haji Ayi Subhan. Jadi kita langsung ngobrol tentang sekolah ramah anak aja yuk Pak. Oke, yuk kita ngobrol ya. Tapi sebelum kita ngobrol di sana, Bapak cuci tangan dulu ya. Bentar ya. Nah, di masa pandemi ini memang kita harus sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik itu untuk menjaga kesehatan kita ya. Jadi semuanya harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yuk kita ngobrolnya di sebelah sana ya supaya lebih enak. Nah, di sekolah SMA Negeri 6 ya nanti kita ceritakan bagaimana SMA Negeri 6 menerapkan sekolah ramah anak. Iya. Ya. Tapi supaya lebih enak ngobrolnya sambil duduk di sini ya. Oke Pak. Nah, di sini aja. Nah, sekolah ramah anak itu Sekolah ramah anak lahir dari dua hal besar. Yang pertama, adanya amanat yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Dan yang kedua, adanya tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Di ayat 2 dinyatakan sebagai berikut. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Oh, jadi gitu Pak. Berarti kalau misalkan latar belakang sekolah ramah anak itu seperti itu, berarti ada tujuannya dong Pak? Ya. Tujuannya itu apa sih Pak? Nah, betul. Dalam sebuah program apapun ya, ada latar belakang pasti ada tujuannya. Ya, tujuan sekolah ramah anak itu adalah Tujuan sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Tujuan sekolah ramah anak yang pertama, mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam. Yang keempat, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna nafsa. Yang kelima, menciptakan hubungan antara warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas. Yang keenam, memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah. Dan yang ketujuh, memudahkan mencapai tujuan pendidikan. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata. Yang kesembilan, anak terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah anak menjadi lebih betah di sekolah dengan adanya sekolah ramah anak.
Oh gitu Pak tujuannya. Jadi sekarang saya ngerti kenapa program sekolah ramah anak diterapkan di setiap sekolah. Betul, iya. Nah, jadi bagaimana cara mewujudkan program sekolah ramah anak Pak? Nah, gini. Jadi setiap sekolah itu diwajibkan untuk membuat program sekolah ramah anak, ya. Seperti sama di SMA Negeri 6 pun sama, ya. Jadi mekanisme mewujudkan sekolah ramah anak adalah sebagai berikut nih. Nah, tahapan pembentukan sekolah ramah anak itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Nah, bagaimana tahapan persiapan itu? Langkah-langkahnya adalah adanya sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dan yang kedua, adanya penyusunan kebijakan sekolah ramah anak di masing-masing satuan pendidikan, termasuk di SMA Negeri 6. Yang ketiga, adanya ruang konsultasi anak. Mungkin kalau di setiap sekolah itu dilaksanakan atau berada di ruang BK. Dan yang keempat, adanya pembentukan tim pelaksana sekolah ramah anak. Dan yang kelima, identifikasi potensi dari masing-masing satuan pendidikan. Nah, tahapan yang berikutnya adalah adanya perencanaan, di mana perencanaan itu diperlukan agar nanti pada saat pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dari perencanaan yang tadi direncanakan, program-program apa saja, sarana-prasarana yang sudah direncanakan tinggal diaplikasikan. Nah, itu adalah tahapan pelaksanaan. Nah, setelah tahapan pelaksanaan baru yang terakhir yaitu tahapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, itulah tahapan pembentukan sekolah ramah anak di masing-masing sekolah. Lalu ada nggak sih Pak di SMA Negeri 6 kegiatan-kegiatan yang mendukung adanya sekolah ramah anak? Oh gitu. Di SMA Negeri 6 yang seperti kalian ketahui ya, kalian di sini di SMA Negeri 6 kadang-kadang betah sekali tinggal ya, sampai sore pulang juga ya. Karena SMA Negeri 6 punya beberapa program ya yang mendukung terbentuknya sekolah ramah anak. Ya, salah satunya misalnya setiap hari Jumat ya, setiap 3 bulan sekali kita suka mengadakan apa? Jumat bahagia. Ya, Jumat bahagia. Ya, di mana Jumat bahagia itu yang pertama kita ngapain dulu tuh yang kalian rasakan? Asmaul Husna. Kita membaca Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Setelah itu apa? Ada senam bersama. Ya, senam bersama gitu. Salah satunya adalah program itu. Yang kedua, untuk mendukung program dari sekolah ramah anak adalah sekolah memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup baik. Salah satunya adalah kantin yang representatif, lapangan yang begitu luas. Di sini ada lapang basket, ada lapang voli gitu ya. Dan ada taman-taman ya seperti ini, dan ada kantin-kantin. Yang kantin-kantin itu sehat. Dan kita juga menyediakan tempat beribadah yaitu Masjid Nur At-Taubah gitu. Jadi SMA Negeri 6 programnya untuk mendukung sekolah ramah anak itu begitu banyak ya. Iya. Ada ekskul ya, dan ada kegiatan-kegiatan lain. Di samping itu anak-anak juga diberikan kesempatan, salah satunya kalau yang kelas 12 dia diberikan kesempatan untuk berkonsultasi berkaitan dengan kemana mereka tujuannya untuk melanjutkan pendidikan. Iya. Ya, ruang konsultasi ini kita memiliki ruang konsultasi di belakang Masjid Nur At-Taubah. Di sana juga ada ruang konsultasi berkaitan dengan permasalahan anak siswa. Ya, jadi bisa dikonsultasikan ya seperti itu. Nah, inilah program-program yang digagas di SMA Negeri 6 dan program-program yang lainnya banyak ya. Kita mengadakan gawe gitu kan, expo ya, dan program-program yang lain yang digagas oleh pemerintah kita ikutin seperti itu ya. Di samping fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan sekolah ramah anak. Kalian rasakan sendiri ya. Iya. Nah, yang kalian rasakan nih Bapak nih mau nanya nih berbalik. Kira-kira kalian senang nggak ada berada di SMA Negeri 6? Senang Pak. Senang. Iya. Senang. Nah, kira-kira senangnya gimana? Supaya nanti yang lainnya tahu bahwa SMA Negeri 6 itu emang tempatnya ya disebutnya apa ya, enak ya, Iya, nyaman. nyaman ya. Kantinnya gimana nih Bapak mau nanya nih? Sehat Pak. Oh kantinnya. sehat, Bersih. ya? Oh bersih, ya kan gitu ya.
keadaannya seperti itu. Nah, ini program-program yang digagas pihak sekolah dan didukung oleh anak-anak semuanya, ya seperti itu. Nah itu. Oh iya Pak ya, benar juga. Betul. Nah, bagaimana sih Pak mekanisme pengaduan tertulis untuk menangani kasus di sekolah? Oh iya, mekanisme pengaduan di sekolah ada tahapan-tahapannya. Jadi seperti yang terlihat di layar kaca ini. Oh jadi begitu ya Pak, jadi Betul. kita masih bisa mengadukan kepada guru BK ya Pak? Betul. Ya. Nah, lalu apa harapan Bapak dengan diadakannya program sekolah ramah anak di sekolah ini? Harapan dari pihak sekolah berkaitan dengan sekolah ramah anak adalah yang pertama itu adalah pasti tidak terjadi kekerasan adanya di SMA. Tidak muncul kekerasan atau bully ataupun apapun yang berkaitan negatif tidak terjadi. Yang kedua, berkaitannya dengan kantin. Mudah-mudahan kita merasakan sendiri kantin di SMA Negeri 6 itu adalah kantin yang sehat. Iya. Dan tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga berkaitan dengan guru dan siswa, ya terjadi komunikasi yang baik ya antara guru dan siswa. Ya, jadi kita harapkan ada komunikasi sehingga ada chemistry antara guru dan siswa. Jadi kalau misalnya siswa ada permasalahan itu bisa curhat ke gurunya dan tidak ada batasan-batasan yang cukup tinggi ya. Jadi seperti anak dan orang tua seperti itu. Dan yang lainnya adalah berkaitan dengan fasilitas yang menunjang. Fasilitas yang menunjang berkaitan sekolah ramah anak adalah fasilitas-fasilitas yang menjamin keamanan. Ya, jadi penggunaan fasilitas yang ada di SMA Negeri 6 itu menjamin keamanan berkaitan dengan tangga yang sesuai ya, terus ada lantai 2 dijaga oleh benteng-benteng untuk menjaga keamanan anak gitu. Yang ketiga ada WC yang terjaga juga, yang keempat ada taman, semuanya itu adalah serba aman. Makanya harapan dari pihak sekolah adalah sekolah SMA Negeri 6 berharap siswa SMA Negeri 6 ketika berada di sekolah merasa kerasan, ya mereka bisa berlama-lama di sekolah karena merasa nyaman, Iya. gitu. Dan yang kedua, ketika mereka bertemu dengan guru, mereka merasa seperti bertemu dengan sahabatnya, orang tuanya. Kalau ada permasalahan bisa dikonsultasikan. Dan kalau yang lainnya berkaitan dengan karir segala macam, mereka bisa berkonsultasi ke BK. Iya. Harapan kami adalah siswa-siswa SMA Negeri 6 bisa diterima di PTN yang mereka harapkan di PTS atau kedinasan segala macam, dan itu difasilitasi oleh pihak sekolah ya. Nah, berkaitan dengan ibadah, SMA Negeri 6 berharap semua siswa-siswi ya dengan ada fasilitas masjid ya, dengan ada fasilitas ruang sekretariatan DKM segala macam, mereka tambah dekat ya berkaitan dengan keagamaan ya. Dan yang lainnya adalah berkaitan dengan ekskul. Dengan ekskul ya mereka bisa mencurahkan potensi yang ada ya, seperti kalian di jurnal nih ya, punya potensi wawancara ya, fotografi, sinematografi ya. Kalau yang olahraga nanti bisa dikembangkan di lapang yang ada di sini ya. Kalaupun misalnya ekskul yang lain, pramuka, paskibra, PMR ya, yang bela diri difasilitasi. Nah, itulah adalah harapan kami siswa-siswa SMA Negeri 6 bisa meraih mimpi-mimpi yang mereka impikan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi udah banyak ya yang kita tahu tentang sekolah ramah anak. Jadi kesimpulannya, sekolah ramah anak diterapkan agar orang tua dapat mempercayai sekolah untuk mengawasi anaknya di lingkungan sekolah. Betul. Lalu anak pun merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika berada di lingkungan sekolah, karena di sini sudah menerapkan sistem sekolah ramah anak. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada peserta didik baru tentang sekolah ramah anak. Berhubung sekarang sedang pandemi, diharapkan kalian tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan, walaupun udah new normal, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat menjalani IPLS di rumah. Makasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.